Baik Bu Hayu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Valerin Elva, Bernadetta Sari, Francisca Irianti, dan Dwi Rahma. Kami akan mempresentasikan tentang tujuan BK aspek sosial. Yang pertama, pengertian bimbingan konseling sosial. Bimbingan konseling sosial adalah bimbingan yang membantu peserta didik dalam memahami dan mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan lingkungan sosialnya. Bimbingan konseling sosial ini memiliki fokus, yaitu fokusnya pada hubungan sosial, hubungan individu dengan orang lain di sekitarnya. Aspek dalam bimbingan konseling. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti dihadapkan dengan bermacam-macam masalah, baik masalah dengan dirinya sendiri maupun masalah dengan orang di sekitarnya. Jadi, masalah dapat bersifat pribadi dan bersifat sosial. Masalah yang bersifat pribadi yaitu masalah yang kaitannya dengan diri sendiri, sedangkan masalah yang bersifat sosial itu masalah yang berhubungan dengan orang lain, bisa dengan pribadi lain atau dengan lingkungan sosialnya. Beberapa alasan masalah dapat timbul dalam hubungan dengan lingkungan sosial, yaitu karena seseorang kurang mampu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya atau seseorang itu tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Contoh masalah yang berhubungan dengan sosial, di antaranya sulit bergaul, sulit mencari teman, merasa terasingkan dalam kelompok, sulit menyesuaikan dengan kegiatan kelompok, sulit menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain, serta sulit beradaptasi dalam menghadapi situasi atau keadaan yang baru. Nah, dari beberapa contoh di atas, maka bimbingan konseling sosial diperlukan agar tercipta keadaan sosial yang lebih baik. Aspek-aspek yang dapat dibantu melalui bimbingan konseling sosial itu diantaranya mengembangkan kemampuan seseorang agar dapat memahami dan mengenali potensinya, kemampuan seseorang untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial, kemampuan seseorang beradaptasi dengan kondisi lingkungan di sekitarnya, kemampuan seseorang untuk melakukan interaksi dengan orang lain, serta kemampuan seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan bimbingan konseling sosial. Bimbingan konseling sosial adalah terciptanya tatanan kehidupan, baik individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi ketentraman, ketertiban, dan kesusilaan. Kondisi masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat yang terorganisir dengan baik. Hal ini dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, adanya stabilitas dalam segala bidang. Stabilitas yang dinamis yaitu mengikuti perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, dan dalam prosesnya tidaklah menimbulkan konflik atau gejolak yang berarti. Sehingga individu-individu yang ada dalam masyarakat akan merasakan kenyamanan dan ketentraman. Kenyamanan dan ketentraman ini yaitu terbebas dari segala ancaman, teror, dan lain-lain. Yang kedua, terciptanya interaksi personal yang intim. Terciptanya interaksi personal yang intim ditandai dengan pola hubungan individu yang harmonis yang ada pada masyarakat. Interaksi sosial yang intim ini ditunjukkan dengan pola-pola hubungan individu yang saling tolong-menolong, solidaritas yang tinggi, menjunjung kebersamaan, saling menjaga dan menghormati hak asasi, dan lain-lain. Yang ketiga, terciptanya relasi sosial yang berkesinambungan. Di sini ada 3 poin yang ditekankan, yaitu norma-norma yang berlaku di masyarakat, dinamis, dan fleksibel. Terciptanya
relasi sosial yang berkesinambungan atau kontinuitas. Hal ini dimaksudkan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat selalu dijaga, dilestarikan dari generasi ke generasi, dan selalu menjunjung tinggi, dinamis dan fleksibel. Dapat berubah mengikuti perkembangan zaman untuk dikembangkan dengan berpedoman pada norma-norma dan budaya yang ada dalam masyarakat. Yang terakhir, adanya konsensus yang bertaraf tinggi. Adanya konsensus yang bertaraf tinggi di antara anggota-anggota masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang telah disepakati bersama sebagai hasil musyawarah itulah sebagai pedoman dalam kehidupan bersama. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf dan terima kasih.